Puji Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang memimpin kita sampai hari ini. Tuhan selalu baik. Amin. Dan apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, Dia selalu baik. Tuhan tidak pernah berbuat jahat. Sekalipun mungkin kita tidak setuju dengan masalah yang kita alami, atau kita merasa itu sangat menyakitkan, tapi Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam Matius pasal 4 ayat 1. Matius pasal 4 ayat 1. Sudah menemukan? Kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tidak salah ini kita baca ya. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus saja dicobai, apalagi kita. Yesus saja dibawa oleh Roh Kudus, apalagi kita. Bagi saya bahwa ayat ini sangat menarik untuk dipelajari. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Mengapa kita menderita? Beberapa orang menjawab, kita menderita karena itu dosa-dosa kita. 50% benar, tapi tidak 100%. Mengapa kita mengalami kesulitan? Mengapa kita mengalami pergumulan? Jawabannya ada di ayat ini. Saya sudah lama ingin menyampaikan ayat ini, kapan waktunya? Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Dan saya mempelajari, rasanya kurang puas mempelajari. Dan coba belajar lagi dari ayat ini. Mengapa saya menderita, itu pertanyaan kita terbesar. Mengapa saya bergumul? Mengapa saya sakit? Mengapa saya disakiti? Beberapa di antaranya menjawab, ada sesuatu yang tidak benar dalam diri kita. Dan itu sedang diperbaiki oleh Tuhan. Dan beberapa protes dengan jawaban itu. Apa yang tidak benar dalam diri saya? Ada satu mahasiswi di kampus. Dulu angkatan lama, sudah lama, 2000 tahun yang lalu. Mahasiswa ini bertanya kepada saya. Saya heran, Pak. Saya heran, saya juga heran dengan pertanyaannya. Saya heran, Pak. Di mana-mana saya ngajar, saya pindah sekolah, kok saya selalu tidak disenangi? Nah, itu yang membuat saya heran sama orang ini. Dia heran dan bertanya, kemana saya ngajar dan saya pindah ke sekolah, kok saya tidak disenangi? Dan saya heran kenapa dia tidak sadar. Dan orang itu masih hidup sampai sekarang. Dan pasti dia masih menderita terus, karena dia tidak pernah sadar kesalahannya. Nah, saya tidak membahas tentang orang itu, dan saya tidak membahas tentang penderitaan, sehubungan dengan pencurahan dengan Roh Kudus. Minggu yang lalu firmannya manis sekali ya. Wah, saya dengar kesaksian dari ibu. Dan saya juga dapat PowerPoint-nya. Bagus sekali firman kemarin. Roh Kudus itu menghibur, menguatkan kita. Tapi saya mau membawa saudara kepada sisi yang berbeda dari penderitaan, dari pencobaan, dan sisi yang berbeda dari pekerjaan Roh Kudus. Apakah itu penderitaan? Dan apakah itu Roh Kudus, apa pekerjaan Roh Kudus? Di ayat ini, saya mau bawa saudara untuk memikirkan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun.
Roh ini adalah Roh Kudus. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dicobai oleh iblis. Pelajaran singkatnya begini, kalau Yesus saja dicobai, maka kita juga dicobai. Pelajaran singkatnya begitu. Tapi beberapa menarik dalam bagian ini adalah Yesus dibawa oleh Roh. Apakah Yesus tidak bisa berjalan sendiri ke padang gurun? Dan mengapa Yesus harus ke padang gurun? Dan untuk dicobai sebenarnya tidak harus di padang gurun. Dan faktanya bahwa setelah di padang gurun, Yesus dibawa ke bubungan bait Allah untuk dicobai. Di bubungan bait Allah pun, bahkan di gereja pun, dalam ruangan ini pun, iblis sedang melakukan pencobaan. Di gereja ini pun. Dan pulang dari ibadah pun, iblis sedang bekerja di antara kita. Bahkan di atas gunung juga dibawa dan memperlihatkan kemewahan. Iblis juga mencobai Yesus. Saya tidak membahas tentang iblis. Saya membahas tentang Roh Kudus sehubungan dengan peringatan pencurahan Roh Kudus ini. Yesus dibawa oleh Roh. Nah, untuk dicobai, Yesus Tuhan dicobai oleh iblis. Yesus Tuhan mau dicobai oleh iblis. Kalau kita nggak mau. Singkat kata, kita nggak mau mengalami penderitaan dan kesulitan. Apalagi namanya pencobaan. Wah, pencobaan itu mungkin lebih tepatnya bahasa sekarang adalah menjengkelkan. Prank itu menjengkelkan, ya. Oh, itu paling menjengkelkan. Kalau kita di prank, kita sesuatu yang tidak suka, lalu kemudian itu diberi kepada kita. Wah, itu sangat menjengkelkan. Kira-kira gimana ya? Tapi Yesus merelakan dirinya 3 kali dicobai. Ikut saja, dibawa ke bubungan bait Allah, dibawa ke gunung, mau saja ikut. Apa yang kita pelajari, saudara-saudara? Sehubungan dengan ini, yang kita pelajari adalah yang pertama, Roh Kudus membawa kita kepada rencana Allah. Roh Kudus membawa kita pada rencana Allah. Apakah dalam pencobaan itu ada rencana Allah? Ini yang saya katakan menarik ayat ini. Yesus memberikan dirinya untuk dibawa ke padang gurun. Dan menariknya, kata dibawa ini boleh nggak dibuat bahasanya? Kembali lagi ya, coba kita. Boleh nggak dibuat maka Yesus dibawa? Boleh nggak siapa yang subjek dan siapa yang objek? Siapa yang subjek? Siapa yang objek? Subjek Yesus. Tapi dia juga bisa menjadi objek. Nah, kalau kita buat subjeknya Roh Kudus, maka Roh Kudus membawa Yesus. Boleh? Sama ya? Membawa. Tapi yang ditonjolkan bukan membawanya, tapi dibawanya. Saya bayangkan begini. Yesus dibawa. Saya sedang membawa, mengangkat Alkitab. Nah, kata Yesus dibawa ini berarti juga yang pertama mengangkat. Yang kedua menuntun. Dan berarti kata di itu adalah kata pasif. Pasif. Yesus pasif dan dia dibawa oleh Roh Kudus tanpa melakukan apapun. Tanpa protes, tanpa bertanya, Roh Kudus, jangan macam-macam ya. Ini sudah gerbang padang gurun loh. Jangan macam-macam. Saya ini pribadi kedua loh, kamu pribadi ketiga. Jangan macam-macam. Gak ada protes. Dan dia mau dibawa sampai masuk ke padang gurun.
Padang gurun bicara tentang penderitaan. Saya pernah membahas bagian ini mungkin dua tahun yang lalu. Atau 3 tahun yang lalu. Tentang penderitaan, tentang kesulitan dan kesendirian. Dan Yesus, Roh Kudus sengaja membawa Yesus untuk face to face, berhadapan-hadapan. Ya pasti iblis kalah lah ya. Pasti iblis kalah. Tapi sengaja berhadapan-hadapan satu lawan satu. Tanpa ada dukungan dari orang lain. Dan ini belum ada murid. Oke, saya beritahu bagian yang pertama ini. Roh Kudus membawa kita kepada rencana Allah. Rencana Allah bukan soal berkat. Dan memang kita harus berdoa tentang berkat. Tentang kesehatan. Tapi itu bukan rencana Allah. Rencana Allah adalah damai sejahtera, bukan berkat, bukan kesehatan. Banyak orang percaya yang sakit. Kadang-kadang saya cemburu dengan orang yang lari pagi. Saya cemburu. Saya pengen lari, tapi saya tidak bisa. Jadi kalau saya dikejar anjing, saya nyanyi, aku berserah, aku berserah. Karena saya tidak bisa lari. Lutut saya itu bermasalah. Ya. Jadi hanya bisanya jalan saja. Banyak orang percaya yang begitu setia, itu sakit parah. Apa itu rencana Tuhan? Beberapa di antaranya, saya beritahu saudara, mereka berdoa serius. Mereka mengasihi Tuhan dan dipanggil kembali ke surga dengan keadaan seperti itu. Beberapa di antaranya yang kemudian mengalami kebangkrutan dan dipanggil dalam keadaan seperti itu. Rencana Tuhan, berkat Tuhan bukan uang, bukan materi. Jadi salah besar kalau kita menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memberkati saya? Dan Tuhan tahu persis apa yang Dia akan lakukan dalam hidup kita. Mengapa pencobaan atau pergumulan, atau penderitaan, atau kesulitan terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya saudara-saudara, ini adalah sebuah latihan. Pencobaan adalah latihan. Mari kita buka Alkitab kita. Sebelum pasal 4, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Sebelum pasal 4? Coba kita lihat. Sebelum pasal 4, ada pasal 3 Pak. Itu jawaban yang paling betul. Itu belajar Alkitab supaya tahu isinya ya. Supaya kita jangan dibilangin menjadi orang Kristen yang bodoh. Padahal orang Kristen itu harusnya pintar semua. Karena Alkitab kita, amin ya. Cuman satu saja yang amin. Alkitab kita ini ditulis dalam bahasa Indonesia supaya bisa baca. Malasnya kalian baca Alkitab. Gimana kalau ini dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani? Pasti saya akan kaya karena saudara minta les. Les untuk belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ada teman pendeta, Pak ajar saya bahasa Ibrani. Kalau saya sendiri saya tidak bisa. Maksud saya dia terlalu pintar untuk saya, jadi saya tidak mau ngajar. Jadi saya mau ngajar kalau berdua Bapak supaya bisa berantem. Kalau sendiri saya akan susah, dia akan berantem dengan saya. Nah, pasal 3 apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis. Perikop kedua, Yesus dibaptis. Lalu lalu pasal 4, itu hubungannya. Waktu baca Alkitab begitu. Jangan cuma baca ayatnya saja, tapi coba lihat kesinambungannya. Yesus dibaptis. Setelah Yesus dibaptis, dia dicobai. Tuhan, saya sudah setia melayani Tuhan. Kenapa saya semakin menderita? Itu dia. Saudara setia itu pasal 3. Ya. Saudara menderita itu pasal 4. Tuhan, saya sudah serius dengan Tuhan. Habis-habisan dengan Tuhan. Itu pasal 3. Dalam hidupmu. Dan sekarang, kenapa saya kesulitan? Saya ditipu habis-habisan. Itu pasal 4. Hubungannya apa?
Ini selama ini kita salah. Iblis taruh di pikiran kita. Kalau kita setia, kita diberkati. Kalau setia, aman lancar. Hati-hati, aman lancar, bisa tertidur dan terjadi tabrakan. Kalau jalannya berkelak-kelok, menurun naik, kita serius banget kan? Coba kalau jalannya lurus, oh kita penumpang tidur. Tidur. Hati-hati dengan perjalanan yang aman, lancar. Sebentar lagi saudara akan nabrak. Sebentar lagi. Nah, pasal 3, Yesus dibaptis. Itu sesuatu yang indah. Dia memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia taat pada firman, dia dibaptis. Dia bisa berkata, saya kan Tuhan, ngapain dibaptis? Tapi dia merendahkan hatinya, dibaptis. Dan sekarang, dia harus masuk ke dalam rencana yang lebih besar. Kemarin saudara Anton dibaptis, saya bilang ini baru awal. Ini baru awal. Beberapa orang yang dibaptis, beberapa orang dibaptis, Pak, saya jangan sampai jangan sampai di videoin. Nanti saya pulang tinggal nama. Ngeri banget ya. Dibaptis bisa pulang tinggal nama. Padahal keluarganya juga adalah keluarga Kristen. Bisa tinggal nama loh pulangnya. Jadi ada rencana Tuhan lebih besar daripada saya sudah beriman serius. Saya sudah memberi diri saya untuk melayani. Itu baru tahap awal. Ada tahap yang kedua akan kita lewati. Dan itu membutuhkan jembatan. Jembatan itu adalah apakah saudara lulus, qualified. Yaitu pencobaan. Jembatan itu adalah pencobaan untuk menyatakan kita qualified atau tidak selama ini. Mengapa kita melayani? Mengapa kita beriman? Mungkin karena engkau diberkati. Mungkin semua nyaman. Mungkin semua baik. Itu jembatan. Apakah kita qualified? Kemudian yang kedua adalah hidup kita jadi berkat. Jadi Yesus harus membuktikan dirinya qualified. Lulus gak dia ujian? Dan semua orang percaya, yakinlah. Semua orang percaya, termasuk saya. Itu harus melalui jembatan pengujian ini. Tapi ini bukan rencana Tuhan. Ini bukan rencana Tuhan. Ini bukan final rencana Tuhan. Ini jembatan untuk rencana Tuhan yang kedua. Kita qualified apa tidak? Jadi kalau selama ini saudara nyaman, aman, belum qualified. Yang kita biasanya kan orang malu bersaksi. Yang saya saksikan kok penderitaan saja, malu saya. Sementara yang lain tidak pernah saksikan penderitaan, tapi yang dia saksikan berkatnya, uangnya, ya. Biasanya kan mimbar dipakai itu aja kan. Puji Tuhan, saya diberkati, saya ketemu orang ini, dan kemudian bisnis, tekan kontrak, lumayan 150 juta, dapat. Saya ketemu dengan orang dan kemudian kasih mobilnya cuma-cuma, kalau boleh saya bermimpi, jangan bermimpi, kenyataan begitu deh, kalau boleh. Tapi bukan mobil yang rusak untuk diperbaiki. Kalau boleh. Tapi Roh Kudus membawa kita pada maksudnya bukan soal diberkati, tapi bagaimana kita menjadi berkat. Pasal 4. Coba perhatikan selanjutnya. Setelah pasal 4, apa kisahnya? Pasal 4, perikop yang kedua. Yesus sebelum tampil, nggak boleh tampil dulu sebelum melalui jembatan. Pasal 4 ayat 1. Nggak boleh tampil dulu. Bahaya kalau sudah tampil, lalu kemudian dapat masalah, itu hancur semua. Hancur. Jadi semua jemaat Tuhan, semua termasuk hamba Tuhan, harusnya hamba Tuhan lebih sadis, lebih berat lagi pencobaannya. Karena dia akan lebih banyak tampil dan ngajar. Ada banyak yang salah yang harus diperbaiki. Kalau dirinya sendiri salah dan tidak kuat, jadi semua melayani harus kuat. Harus kuat. Kalau tidak,
nanti dia bermasalah dan orang yang dilayani juga bermasalah. Nah, apa rencana Tuhan itu, saudara-saudara? Jadi, Tuhan sedang melatih kita masuk dalam pencobaan. Jika Tuhan melatih kita jembatan pelatihan ini, maka bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita? Yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang bergantung kepada Allah. Kalau ini adalah pelatihan, pelatihan tidak bermaksud kita untuk hancur. Tapi pelatihan ini begini, kalau kita tidak lulus, boleh naik kelas? Harus tinggal kelas kan? Dilatih lagi? Ikut lagi, gitu. Tapi tidak dikeluarkan toh? Tidak dikeluarkan. Ada mungkin anak SD yang sekolah sampai kelas 1-nya sampai 3 kali? Tidak dikeluarkan juga toh? Tapi kebangatan, pasti yang salah bukan gurunya. Yang salah orang tuanya. Kalau anaknya sampai tidak naik 3 kelas itu, 3 tahun itu orang tuanya yang salah itu. Karena dibiarin. Kalau 1 tahun tidak naik kelas, bukan salah orang tuanya, itu doa orang tuanya. Orang tuanya juga dilatih untuk sabar. Nah, pribadi yang bergantung. Jadi dalam masalah, dalam persoalan, dalam kesulitan, bergantunglah kepada Tuhan. Yang kedua, pribadi yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Tuhan ingin melatih kita supaya kita menjadi pribadi yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi dalam ujian itu, dalam kesulitan itu, Tuhan melatih kita supaya kita lihat Tuhan yang sebenarnya lebih daripada yang saya katakan, lebih daripada orang tua saya katakan, lebih daripada apa yang kita diskusikan dalam kelompok-kelompok tumbuh bersama, apa yang kita bicarakan dalam ibadah. Saya sekarang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu dikatakan oleh Ayub. Dari kata orang aku kenal Tuhan. Dalam ibadah minggu aku kenal Tuhan. Di sekolah minggu aku kenal Tuhan. Tapi sekarang, dengan mata kepalaku, aku lihat Tuhan. Kita akan seperti itu nanti. Atau juga anak-anak kita bertumbuh juga akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengannya. Yang ketiga adalah tujuan dari pelatihan itu adalah membuat kita pribadi yang bertumbuh, dewasa, matang, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Itu jembatan pasal 4 perikop pertama. Jadi sebelum tampil, Yesus dilatih dulu. Loh, dia kan Tuhan. Dia harus qualified sebagai pelayan. Dia harus qualified, dia manusia biasa untuk juga membuktikan kepada kita bahwa semua manusia itu mengalami penderitaan, pencobaan, dan pergumulan. Semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak mengalami pergumulan, penderitaan, pencobaan. Dan kita harus tahu bahwa itu latihan untuk membuat kita pribadi bergantung kepada Allah, membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dan membuat kita semakin dewasa, semakin matang dan bertumbuh dalam Tuhan. Jadi, apa tujuan dari pencobaan ini? Tujuan dari pencobaan ini adalah menolong kita mengalami upgrade. Nanti bagian kedua saya jelaskan upgrade. Karena itu saudara-saudara, biarlah dengan sukarela kita memberi diri kita waktu dalam keadaan sulit. Sulit, ada masalah, sukarelalah dipimpin oleh Tuhan. Nggak usah buat kekacauan, kegaduhan. Nggak usah buat kekacauan. Nggak usah memberontak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak memberontak. Tidak buat kekacauan.
semakin kita memberontak, semakin kita keras hati, kita nggak bisa naik kelas. Dan kita nggak bisa dapat kebahagiaan itu. Kita akan lama. Saya pernah menjelaskan begini, tujuan Tuhan itu sebenarnya adalah perjalanan yang lurus. Tujuan Tuhan. Lurus saja. Tapi kalau kita melawan, kita memberontak, maka kita akan turun satu langkah. Semakin kita melawan dan memberontak, kita akan turun satu langkah. Maka kita jauh dari itu. Semakin kita keras hati, sulit untuk ditegur oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, maka kita semakin jauh dari rencana Tuhan. Tapi bagaimanapun memang, Tuhan tetap memakai situasi ini. Jadi penderitaan ini sebenarnya rencana Tuhan. Penderitaan ini sebenarnya rencana Tuhan. Semua kesulitan, semua sakit, itu rencana Tuhan. Oh, ngeri nih. Kok bisa? Yang kita tahu selama ini adalah semua yang nyaman, semua yang baik, semua yang berkat, itu adalah rencana Tuhan. Tapi penderitaan dan kesulitan itu adalah rencana Tuhan. Kenapa? Ada sesuatu yang Tuhan mau perbaiki dalam diri kita. Itu rencananya Tuhan. Kita ketemu dengan orang-orang yang tanda kutip kita bilang, itu brengsek banget, itu rencana Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan bilang, kamu paling brengsek sebenarnya. Kita menuduh orang, dia begitu sombong, tapi sebenarnya kita itu sombong. Dan kita ketemu dengan orang seperti itu rencana Tuhan. Ada di sini, siapa orangnya? Saya suka khotbah begitu ya. Nah saudara-saudara, jadi Yesus dibawa oleh Roh Kudus, itu rencana Tuhan. Dibawanya bukan hanya dibawa ke berkat, tapi dibawa ke padang gurun, rencana Tuhan. Sakit pun itu masuk dalam bagian rencana Tuhan. Ya, itu kita dilatih di sana supaya kita memiliki hati yang sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Semakin kita tidak serius dengan Tuhan, semakin panjang, semakin lama tidak bahagianya kita. Dan semakin panjang kita mencapai bahagia itu. Orang yang serius dengan Tuhan, lurus hatinya dengan Tuhan, dia lurus. Tapi yang sulit, yang masih keras hati, dia lama dan lama bergumul dengan perasaan yang selalu berkata, Tuhan saya kok begini, Tuhan saya kok begini, dan tidak dapat apa-apa karena bertanya terus. Saudara-saudara, semua jawaban ada di sini. Semua jawaban ada di sini. Dan inilah yang kita pelajari supaya kita dapat hidup semua kebaikan, hal-hal yang baik dari Tuhan. Waktu Ayub mengalami pencobaan, wah, itu mengerikan, pencobaan yang mengerikan. Dan rasanya belum ada, atau mungkin ada ada beberapa kisah yang mirip mungkin. 10 anaknya mati sekaligus, dan kita berkata itu pasti kutuk. Kalau sekarang itu pasti kutuk. Semua bisnisnya, harta bendanya habis. Bisnisnya, harta bendanya habis total. Dan istrinya pun berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kesalehan itu adalah ibadah, ketundukan kepada Tuhan. Ngomong dong satu kata aja sama Tuhan. Ngomong, masih bertekun ke dalam kesalehanmu. Lalu dia jawab kepada istrinya. Jawabannya tidak menghancurkan istrinya. Dan dia berkata begini, apakah kita hanya menerima sesuatu yang baik dari Tuhan? Berarti dia sadar penderitaan yang dia alami ini adalah dari Tuhan.
Oh, itu yang mungkin tidak cocok bagi kita. Bagaimana mungkin Tuhan kasih penderitaan bagi kita? Tidak mungkin. Tuhan itu baik, tidak kasih penderitaan. Yang membuat saya menderita adalah dosa. Kalau tidak orang-orang itu yang membuat saya menderita semua. Itu rencana Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, atau kita sedang dianiaya oleh orang lain atau oleh suami, nggak ada di sini. Itu bagian rencana dari Tuhan. Supaya saudara kuat. Atau sebaliknya, suami-suami dianiaya oleh istri, lebih-lebih nggak ada di sini. Di tempat lain ada. Itu bagian dari itu bagian dari rencana Tuhan. Amin. Kalau khotbah di gereja kemakmuran tidak laku ini. Tidak laku. Yesus saja mengalami penderitaan. Lalu yang kedua, bagian yang kedua adalah Roh Kudus mendukung kita dalam pencobaan. Roh Kudus membawa kita pada rencana Tuhan. Penderitaan itu bagian dari rencana Tuhan. Sakit itu bagian dari rencana Tuhan. Gak usah banyak protes lah. Orang yang suka protes gak akan bahagia dalam hidupnya. Iya. Mau bukti? Pulang ke rumah, saudara protes saya sekarang lah. Khotbahnya kok begitu, nggak akan bahagia. Pulang ke rumah, istri masaknya kok begini terus, nggak akan bahagia. Tapi saudara makan toh, tapi nggak akan bahagia. Besok protes lagi sambil makan, itu nggak ada rasanya. Orang yang suka protes-protes, itu nggak akan bahagia. Kelihatannya pinter, tapi sebenarnya orang itu suka melawan. Roh Kudus dibawa, dia pasif. Dia tidak melawan. Dia tidak mengeraskan hati. Apalagi kalau orang yang suka buat jawaban. Buat alibi, buat pembenaran. Biasanya kalau saya bertanya kepada seseorang, kenapa begini? Dan dia berusaha mencari alasan, saya tidak ngomong lagi. Karena dinasihati pasti orang ini punya ilmu. Ilmunya adalah ilmu Bayu Bajra. Dengan angin dia akan bisa tangkis semua nasihat-nasihat firman itu. Karena dia punya kekuatan, yaitu perisai. Iron Man. Nggak bisa tembus itu. Yang kedua, Roh Kudus mendukung kita dalam pencobaan. Dibawa oleh, jadi Yesus memberikan dirinya dibawa oleh Roh Kudus. Karena dia tahu, nggak mungkin dia berjuang sendiri. Saudara-saudara, tidak mungkin kita berjuang sendiri. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk melepaskan kita dari masalah. Terlalu mudah Tuhan menjawab doa kita, terlalu mudah, terlalu mudah. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang driver tiba-tiba ketemu dengan tamu yang belanja lukisan 4 miliar. Dan kemudian dia dapat berapa persen dari penjualan itu, Pak Roni? Saya nggak habis pikir kenapa bisa begitu. Dan akhirnya dia bisa beli tanah, bisa beli rumah. Cuma ngantar tamu saja. Kalau itu tidak rencana Tuhan. Saya nggak habis pikir ada seorang pengusaha di Denpasar. Diberitahu, bro, kamu bangun hotel ya. Semua hotel itu atas nama saya biayai. Cuma nelpon aja. Saya biayai. Dan dibangunlah hotel itu. Sampai sekarang orang nelpon tidak pernah datang ke Bali. Dan hotel itu sudah berapa banyak? Di Bali, di Singaraja, di Denpasar, di Daluk, di Lombok. Sehingga orang memberi gelar, ini orang yang dikejar oleh uang. Biasanya kita yang kejar uang toh, sampai jatuh-jatuh dan sampai sakit-sakit, sampai flu. Orang ini yang dikejar oleh uang. Kalau boleh begitu ya, ada yang telepon saya, panggil saya, bro, bangun hotel kalau boleh ya. Mimpi kali ya. Tapi semua itu kan akan diminta pertanggungjawaban. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita, bukan masalah bagi Tuhan untuk menjawab masalah kita. Masalah, kesulitan,
kekurangan bukanlah pemimpin hidup kita. Roh Kudus yang membawa dalam kesulitan, maka bersukacitalah. Saudara, ada di pulau ini, kalau kita merasa sebagai pembuangan, kita tidak akan pernah diberkati. Saudara bekerja di satu tempat dan saudara berkata, ini karena pembuangan. Saudara tidak menikmati pekerjaan itu. Kalau saudara menikah, lalu kemudian saudara berkata, ini adalah kecelakaan. Apa boleh buat saya terpaksa menikah? Terimalah itu sebagai anugerah dari Tuhan. Kalau tidak nyesal, sedih, marah, kecewa, tidak akan pernah bahagia. Jadi Tuhan mendukung kita dalam semua kesulitan. Bahkan begini, kalaupun keputusan kita ambil, kalaupun tindakan kita itu salah, saudara, keputusan yang kita ambil itu salah, bertentangan dengan Tuhan, dan kita masuk dalam kesulitan itu, dengarlah saudara, Tuhan sedang mendukung kita. Dengarlah. Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan kalaupun kita merasa jatuh, gagal, berdosa, dengar saudara, dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap mendukung kita. Dan ingin menarik kita dari tangga pertama, tangga kedua, ingin menarik kita kepada rencananya yang semula. Ini supaya membesarkan hati kita yang merasa gagal, merasa hancur, berdosa, tidak layak. Tuhan mendukung kita. Dan memang Roh Kudus sengaja membawa kita ke sana. Dan mungkin ada beberapa di antaranya yang sangat dipermalukan. Tapi dengar saudara, dia sedang mendukung kita. Dia tidak membiarkan kita. Dia mendukung kita. Nah, saya coba mencari arti dari kata dipimpin. Maka Yesus dipimpin oleh Roh. Kata dipimpin itu saudara lupakan saja, tapi saya baca ya, supaya saudara tahu saya lebih pintar sedikit saja. Kata dipimpin itu anago. Berasal dari kata anago. Anago berasal dari dua kata. Ana dan ago. Ana itu adalah ke atas atau lagi. Lagi atau ke atas. Dan ago itu berarti membawa. Berarti kalau begitu anago adalah membawa. Ini dia. Ini dia. Yang sangat menarik. Ada beberapa arti dari kata anago. Arti yang pertama, sebenarnya arti dasarnya adalah membawa ke atas. Makna kata anago memang bervariasi. Tapi makna harafiahnya seperti itu. Harafiahnya begini. Yesus sedang dibaptis di Sungai Yordan. Dia dibawa naik ke padang gurun, dia naik. Tapi naiknya jauh sekali. Dicari-cari ini padang gurun mana kira-kira? Ada padang gurun di Israel, padang gurun Yehuda, tapi tidak seganas yang ada di pasal 4 ini. Kebanyakan penafsir mengatakan padang gurun yang ganas ini sampai dikatakan ada binatang berbisa yang begitu banyak. Ini diperkirakan di padang gurun Sinai. Jauh sekali bawanya. Jauh sekali pelatihannya. Tapi dia dibawa naik, itu sungai. Lalu dibawa naik. Jadi pencobaan itu adalah kita sedang dibawa naik. Dan memang jauh sekali. Pernah saudara bergumul begini, ini hari apa sekarang ya? Saking masalah begitu berat, hari pun lupa. Hari apa mam sekarang? Hari ini, oh sama ya.
kok lama sekali ya? Hari Minggu kok lama sekali, padahal baru hari Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. 3 hari saja ini sudah rasanya lama sekali. Lama sekali. Mungkin ada yang sudah berkata, lama sekali hidup kita, lama sekali perjuangan kita dalam masalah ini. Tuhan sedang upgrade kita. Apa yang di-upgrade? Tuhan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi daripada pembaptisan tadi. Tuhan membawa kita level lebih tinggi daripada pelayanan yang hanya beberapa orang saja. Atau merasa puas dengan pelayanan sekarang. Di-upgrade lagi. Upgrade, salah satu upgrade yang terbesar itu adalah Tuhan ingin mengupgrade karakter kita. Itu dia. Menurut saya karakter saya sudah bagus. Tapi saya ketemu dengan orang lagi dan saya dilatih dengan orang lagi. Saya ngomong 2-3 minggu yang lalu tentang sabar. Ya, ibu itu bilang saya itu orang sabar. Dalam hati, nggak betul itu. Nggak betul. Saya tuh banyak dilatih tentang kesabaran. Saya nggak sabar. Nggak sabar. Orangnya nggak sabar. Jadi kalau saya dilatih jadi pendeta, saudara mau tahu, saya nggak sabar. Iya. Oh dulu saya nggak sabar. Saya melatih guru sekolah minggu. Saya melatih guru sekolah minggu itu nggak sabar. Jadi dia mau seperti saya karena saya otodidak belajarnya. Saya nggak melalui STT ngajar sekolah minggu dulu ya. Sampai bisa buat 3 pos PI sekolah minggu. Yang rata-rata sekolah minggunya itu 80 orang. Rata-rata. Jadi kalau 3 pos PI sekolah minggu. Ada yang paling bandel. Itu nggak ada yang bisa bertahan. Anaknya cuma 12 orang. 11 orang atau 10 orang. Paling tinggi 12. Itu nggak ada yang bertahan. Anaknya bandel sekali. Jadi kalau saya ngajar ke sana itu pergumulan berat. Saya mengajar di satu SMA dulu. Itu SMA-nya orang-orang kaya semua. Anaknya bawa mobil. Anaknya. Itu sebenarnya bukan karena bandelnya guru agama itu keluar. Jadi saya juara bertahan di sekolah itu. 11 tahun saya ngajar. Rata-rata guru agama ngajar di sana itu cuma 2 semester, 3 semester. Atau paling lama 2 tahun. Saya 11 tahun. Bukan masalah cueknya mungkin. Masalah gajinya. Kalau kami gajian itu, kami harus belajar satu jurus. Namanya jurus kodok. Karena itu gajiannya kan tidak pakai kwitansi. Gajinya itu di loker itu ya, di loket. Ada bulatan begitu kayak di bank itu ya. Nah, jadi saya sudah siap tangan saya di sini. Kalau gajian. Karena saya digaji cuma 2 lembar. Yang lain itu segini. Penghargaan guru agama. Tangan saya sudah siap 2 lembar. 2 lembar terdiri dari 20.000 dan 30.000. Malu dong kalau antrian. Jadi saya harus belajar satu jurus. Waktu keluar 30.000, plak, aman. Tahun ke-8 saya bilang saya mau keluar. Jangan ini. Dengan rohani, baiklah. Kepala sekolahnya bilang begini, Bapak mau gaji berapa? Gila. Ternyata ada gaji. Saya pikir selama ini pengabdian. Lalu kemudian dikasih catatan, Bapak mau segini. Di luar dari pikiran saya pikir minta segini, Bapak mau segini, ya ampun tinggi sekali. Saya bertahan 2 tahun. Tahun ke-11, saya mau keluar. Jangan Pak, ini. Kasih lagi, Bapak mau segini, semakin tinggi. Tapi saya bilang, saya ada proyek yang lebih besar dari ini. Jadi saya keluar. Mahasiswa berdoa, Tuhan beri kesabaran kepada dosen kami. Lalu saya bercanda setelah doa. Kamu mengatakan saya tidak sabar ya? Oh enggak Pak, enggak sebenarnya maksudnya saya memang kurang sabar. Nah saudara-saudara,
Saya itu banyak dilatih sama orang, saya kurang sabar. Kita semua sebenarnya kurang sabar ya. Pengen cepat-cepat dijawab doanya. Dan kita dilatih untuk itu. Celakanya kalau kita tidak sadar. Kalau tidak sadar, ingatlah ini bagian kedua. Tuhan sedang mendukungmu. Nah, di-upgrade, apanya di-upgrade? Di-upgrade karakter kita, di-upgrade. Tuhan sedang mengangkat kita. Dari yang tidak sabar itu dilatih. Apakah saya sudah sabar? Belum. Belum. Tapi orang bilang begini, Bapak sudah berbeda dari yang saya kenal. Oh, puji Tuhan, lumayan ya. Tapi menurut saya rasanya masih banyak yang perlu dibenahi. Masih banyak sekali. Dan selama kita hidup, kita akan dibenahi. Di mana paling banyak pembenahan itu? Yang paling banyak pembenahan itu adalah dalam keluarga. 2, dalam persahabatan. Di kantor. Tapi di kantor tidak terlalu. Kenapa? Pembenahan itu adalah kedekatan. Seorang sahabat akan memukul. Seorang sahabat memukul dengan kasih. Dia akan memukul dengan kasih. Nah, Tuhan ingin mengangkat kita dari karakter lama, dilatih untuk memiliki karakter baru. Yang cepat tersinggung, yang pemarah, supaya Tuhan kasihkan hati yang lembut. Karena supaya kita cocok di sorga nanti. Di sorga itu semua orangnya lembut. Kalau enggak, sulit nanti. Kita beradaptasi di surga dan kita berkata, surga ini tidak cocok untuk saya. Ya sudah, masuk neraka saja. Lalu Roh Kudus juga akan membawa kita pada tujuan. Ada tujuan Tuhan. Nah, singkat saja bagian ketiga ya, supaya Tuhan telah menyiapkan dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi pencobaan. Untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi kekurangan. Perhatikan kata yang dipakai di sana, kata maka. Maka itu adalah hubungan sebab akibat. Setelah Yesus dibaptis, maka Roh Kudus. Jadi rupanya baptisan ini penting. Dalam baptisan ada iman, ada penyerahan, ada kebergantungan. Dan iman itu adalah kekuatan menghadapi masalah, kesulitan, kekurangan iman itu. Iman bahwa Tuhan hebat. Iman bahwa aku anak Allah. Sehingga waktu kita mengalami masalah kesulitan, aku anak Allah, aku tetap dikasihi. Itu adalah kekuatan yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Aku dikasihi. Jadi dalam masalah ini, kesulitan ini, kekurangan ini, aku dikasihi. Saudara-saudara, kita sangat dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tidak punya iman seperti ini, maka kita akan menggerutu terus dalam pergumulan, dalam kesulitan, dan dalam semua masalah kita. Kita akan marah-marah, kita akan kecewa kalau kita nggak punya iman ini. Jadi kita harus memiliki iman. Iman itu adalah penyediaan dari Tuhan untuk menguatkan kita. Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita tidak lihat. Dan dijelaskan semua tentang iman. Untuk melihat Tuhan dibutuhkan iman. Tuhan itu bukan sosoknya, tapi Tuhan itu adalah perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mendukung kita. Tapi juga dengarlah saudara-saudara. Dengarlah. Tuhan sudah menyiapkan kekuatan bagi kita. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. 1 Korintus pasal 10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan. Masa biasa. Saudara mau? Itu menurut Tuhan. Iya. Kalau hidupmu bukan menurut Tuhan, pencobaan yang kamu alami, nggak usah pencobaan lah. Ejekan yang kamu alami, itu adalah ejekan yang terbesar.
Hanya cuma diejek loh. Itu parang melayang, bisa membunuh, cuma diejek. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang biasa. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Bukan saat itu, bukan hanya saat itu, tapi sebelumnya. Dan kemudian, waktu kita mengalami pencobaan, Tuhan ingatkan kita tentang kekuatan firman-Nya, kehebatan firman-Nya. Jadilah kuat saudara-saudaraku. Yesus sendiri dicobai dan dia belajar untuk kuat. Biarlah kita kuat. Roh Kudus pimpin kita. Roh Kudus sudah siapkan kekuatan bagi kita, penghiburan bagi kita, pembelaan bagi kita. Adakah yang merasa seorang diri? Yesus ke padang gurun sendiri. Berhadapan-hadapan dengan iblis. Dan biarlah kiranya Tuhan menguatkan kita. Kita tidak sendiri. Roh Kudus memimpin hidup kita. Amin. Roh Kudus membawa kita dalam kesulitan. Saudara-saudara, saudara bisa mempercayai firman ini. Lalu sekarang berdoa, beri saya kekuatan untuk menghadapi semua kesulitan saya. Dan beri saya hikmat apa yang harus saya lakukan dalam semua kesulitan saya. Beri saya hikmat bagaimana saya harus bertindak. Ada yang keras kepala, keras hati, buang semua kekerasan hatimu. Yang selalu ingin mencari pembenaran, mencari alibi untuk dibenarkan, buanglah semua itu. Sebab Tuhan ingin berurusan dengan kita dan menemukan upgrade dari Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita masuk perjamuan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjumpai kita dalam hadirat-Nya. Kita akan bicara.